Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas BBUF akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Buku pada Toko Buku Read.in. Perkenalkan, nama saya Nurul Habsari Adinia, NIM 273, dan teman saya. Dan saya Fitri Dwi Albina dengan NIM 2085. Buku online Read.in pada dasarnya merupakan platform toko buku online yang berbasis website yang telah terhubung dengan database kami. Program ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk masyarakat agar mengingat betapa pentingnya pengaruh membaca dalam kehidupan. Berikut ini adalah beberapa ruang lingkup aplikasi kami. Aplikasi toko buku online Read.in merupakan sebuah platform e-commerce yang menjual berbagai macam jenis buku. Kemudian aplikasi toko buku online Read.in yang kami buat ini berbasis website dan bisa diakses melalui perangkat apapun yang tentunya terhubung dengan internet. Bisa melalui mobile ataupun desktop. Nah, selanjutnya aplikasi ini memiliki sasaran pengguna yang mencakup segala usia dan memiliki ketertarikan terhadap buku serta minat untuk membaca. Selanjutnya, aplikasi ini sangat memudahkan bagi mereka yang suka membaca buku dan suka berbelanja online tanpa harus takut terkena pajak tambahan karena aplikasi ini murni berdiri sendiri. Berikut ini ada beberapa fitur pengguna aplikasi Read.in. Yang pertama yaitu register atau login. Nah, pengguna akan dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu pengguna bisa mendaftarkan akunnya bila belum memiliki akun dengan menginputkan username dan password. Nah, kemudian pengguna juga bisa login apabila sudah memiliki akun yang terdaftar pada database kami. Kemudian yang kedua adalah katalog. Katalog ini berfungsi untuk menampilkan semua daftar buku yang ada pada database kami. Lalu yang selanjutnya ada keranjang. Keranjang ini berfungsi untuk menampung buku-buku yang diinputkan oleh user yang ingin dibeli oleh user. Nah, kemudian buku-buku yang diinputkan yang ingin dibeli oleh user ini akan ditampung di database dengan tabel keranjang. Nah, kemudian selanjutnya ada pembayaran. Pembayaran ini pada dasarnya merupakan checkout yang checkout buku-buku atau barang-barang yang diinputkan user pada tabel keranjang yang sebelumnya. Nah, itu nanti akan otomatis menghitung total biaya semua buku atau barang yang ada pada keranjang. Next. Berikut ini adalah flowchart aplikasi pada sisi akun user. Nah, untuk pertama kali, user akan dihadapkan oleh dialog sudah memiliki akun atau belum. Nah, jika user menginputkan Y atau berarti yes, maka user akan diminta untuk menginputkan username dan password-nya. Nah, apabila user menginputkan N atau no, maka itu berarti user belum memiliki akun, sehingga program akan menampilkan daftar akun untuk menginputkan username dan password baru untuk user. Nah, kemudian inputan username dan password oleh user tadi akan dicek melalui database toko buku. Nah, kemudian apabila sudah benar ataupun sudah berhasil dimasukkan ke dalam database, maka jika benar akan memasuki menu-menunya. Nah, kalau masih salah dalam inputan username dan password, maka user akan diminta untuk menginputkan username dan password-nya lagi. Nah, di dalam menu, di sini terdapat 5 menu, diantaranya yaitu yang pertama ada katalog buku, yang kedua ada keranjang, yang ketiga order buku, yang keempat checkout keranjang, yang kelima ada logout. Next. Nah, selain pada user, platform toko buku online kami ini juga bisa diakses oleh admin atau oleh employee dari toko buku online ini. Nah, berikut ada 3 benefit yang bisa didapatkan apabila mengakses sebagai admin, yaitu yang pertama ada menambah data, kemudian admin bisa menghapus data, selanjutnya admin dapat menampilkan data. Nah, berikut ini adalah flowchart aplikasi jika dilihat dari sisi admin.
Nah, admin akan login yang pertama kali login dengan memasukkan username dan password-nya. Ini sedikit berbeda dengan user karena kalau user kita bisa memilih hendak login atau mendaftarkan akun. Nah, kalau sebagai admin tidak perlu mendaftarkan akun karena sudah secara default admin akan kami beri akun secara khusus untuk bisa login ke platform kami. Nah, setelah memasukkan username dan password-nya, kemudian inputan tadi akan dicek di toko buku apakah inputan tadi sudah benar atau belum. Nah, kalau username dan password-nya sudah benar, maka akan langsung memasuki menu-menunya. Nah, kalau masih salah atau false, akan login kembali untuk menginputkan username dan password-nya. Nah, di dalam menu ada 5 menu. Yang pertama ada menu katalog buku, yang kedua ada daftar penulis, ketiga ada daftar akun user, yang keempat ada penerbit, yang kelima logout. Nah, untuk yang pertama yaitu katalog buku. Ketika admin menginputkan atau memilih opsi 1 katalog buku, maka admin akan diinputkan oleh 3 pilihan, yaitu yang pertama menambah data-data atau menghapus data, yang ketiga menampilkan. Nah, kemudian di menu kedua, daftar penulis. Nah, itu sama seperti tadi, admin akan diberikan oleh 3 pilihan, ingin menambah daftar penulisnya, menghapus, atau menampilkan daftar penulis yang sudah terdaftar. Nah, kemudian yang menu ketiga, daftar akun user. Ini sedikit berbeda dengan yang tadi karena admin hanya bisa melihat atau menampilkan data akun user yang terdaftar pada database. Jadi, admin tidak bisa mengubah atau menambahkan username dan password user dalam database tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu penerbit. Sama seperti tadi, terdapat opsi tiga pilihan, ada menambah, menghapus, dan menampilkan. Nah, menu yang kelima yaitu logout. Next. Selanjutnya adalah bisnis proses model dan notasi. Next. Nah, ini alur kerja dari sisi admin. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa admin bisa mendapatkan 3 manfaat, yaitu bisa menambah, menghapus, dan menampilkan data. Nah, jika admin memilih opsi 1, nah kita ambil contoh pada menu katalog buku. Nah, jika admin menginputkan opsi 1, yaitu menambah data, maka admin akan diminta menginputkan data-data buku, misal dari judulnya, atau dari penulis, penerbit, dan sebagainya. Nah, setelah admin menginputkan semua data-data buku tersebut, maka sistem akan otomatis menyimpan data yang telah diinputkan oleh admin ke dalam database. Nah, kemudian jika admin memilih opsi yang kedua, yaitu menghapus data, maka admin akan diminta untuk menginputkan bagian mana atau judul buku apa yang hendak dihapus. Nah, kemudian setelah admin menginputkan data tersebut, maka sistem akan menghapus data buku berdasarkan inputan admin. Nah, kemudian di opsi yang ketiga, yaitu menampilkan data. Ketika admin memilih opsi yang ketiga, maka sistem akan mengambil data buku yang ada pada database. Nah, kemudian setelah itu, sistem akan menampilkan data-data buku pada database secara terurut sesuai dengan yang ada pada database. Nah, selanjutnya tahap registrasi akun user. Nah, berikut ini bagian-bagian alurnya. Yang pertama, sistem akan menampilkan form registrasi. Nah, di dalam form registrasi tersebut, user akan diminta untuk menginputkan username dan password-nya. Nah, kemudian setelah username dan password sudah selesai dimasukkan dan sudah benar, maka sistem akan menyimpan data-data inputan username dan password user tersebut ke dalam database akun. Kemudian setelah selesai melakukan registrasi, pengguna diharuskan login terlebih dahulu menggunakan username dan password yang telah didaftarkan. Pada tahap ini, program akan mengecek otomatis apakah username dan password tersebut benar atau tidak dengan cara mengambil data username dan password pada database akun. Kemudian, pengguna mendapatkan akses untuk menampilkan katalog buku.
sehingga dapat melihat data buku beserta harganya. Pada tahap ini, sistem akan menampilkan seluruh daftar data buku dengan cara mengambil datanya pada database buku. Kemudian, pengguna mendapatkan akses untuk artikel buku sesuai dengan keinginannya. Pada tahap ini, sistem akan menyimpan data buku sesuai dengan keinginannya. Pada tahap ini, program akan melakukan looping sehingga pengguna dapat order beberapa buku berkali-kali sesuai dengan keinginannya. Setelah itu, sistem akan menyimpan data buku yang telah diorder tadi ke dalam database keranjang. Kemudian, tahap selanjutnya, saat pengguna ingin melakukan proses pembayaran, maka sistem akan mengambil data buku yang telah diorder pada database keranjang. Sistem akan otomatis melakukan perhitungan mengenai jumlah dan harga buku yang telah diorder. Kemudian, sistem akan menampilkan total biaya pembayaran. Setelah selesai melakukan pembayaran, apabila pengguna ingin menyelesaikan program, maka ia akan dan harus memilih menu logout dengan cara seperti slide berikut ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai diagram objek. Pada slide sebelumnya terlihat bahwa admin toko memiliki fungsional untuk mengentrikan data buku dan harganya. Fungsional tersebut memiliki dua objek yang teridentifikasi, yaitu admin toko sebagai pengguna yang mengentrikan data buku dan buku sebagai barang yang telah dientrikan. Ada beberapa jenis buku berdasarkan judulnya dan digambarkan pada diagram objek tersebut. Dalam proses entry data buku, ada 11 jenis buku yang dientrikan dengan mencantumkan judul, harga, dan jumlah ketersediaan buku. Kemudian, admin toko juga mengentrikan berapa data penulis dan data penerbit. Beserta asal kotanya, terdapat 10 penulis dan 7 penerbit pada toko buku ini. Hal tersebut dapat digambarkan pada diagram objek pada slide berikut. Kemudian kesimpulan. Sistem yang dibangun adalah menggunakan pendekatan berorientasi objek dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code dan database SQL Studio. Dengan adanya sistem informasi penjualan buku ini yang terkomputerisasi, maka akan mempermudah dalam pengolahan data pada toko buku read-in, sehingga permasalahan sistem manual dapat teratasi. Kelompok kami menyarankan bahwa adanya perlu pemeliharaan terhadap sistem informasi penjualan data buku ini dan backup data agar data tersimpan dengan baik dan aman, sehingga kerusakan maupun kehilangan data dapat dihindari atau diminimalisir sehingga dapat memberikan kemudahan bagi admin toko dalam mengolah data penjualan buku. Nah, baik, ini adalah bentuk kode program dari toko buku, aplikasi toko buku online Read.in. Nah, untuk yang pertama tentunya kita harus mengimport dulu database SQL, kemudian import getPass. getPass ini nanti untuk setting seperti hide-nya untuk password yang diinputkan oleh user. Nah, kemudian di sini ada class operator. Class operator ini fungsinya untuk menyambungkan antara file codingan dengan file Python dengan file database-nya. Dikonekkan dengan path yang sesuai dengan laptop tersebut. Nah, kemudian di kelas akun ini tersambung dengan operator karena di dalam kelas ini dia mengambil variabel yang ada di dalam kelas operator yang contohnya ini untuk execute query. Nah, itu fungsinya untuk mengexecute query yang ada di kelas akun. Nah, di dalam kelas akun ini ada dua metode. Yang pertama ada set akun, yang kedua ada get akun. Set akun ini fungsinya untuk menambahkan akun bagi user yang belum memiliki akun. Kemudian get akun ini untuk memunculkan atau list akun-akun
yang sudah terdaftar di dalam database. Nah, selanjutnya ini tersambung ke kelas operator, karena seperti yang saya jelaskan tadi, karena di dalamnya itu nanti ada fungsi untuk mengeksekut query yang ada pada metode-metode di dalam kelas tersebut. Nah, di dalam kelas ini ada dua metode, yaitu yang pertama set buku. Yang set buku ini berfungsi untuk menginputkan data-data buku baru ke dalam database. Nah, yang kedua yaitu get buku. Get buku ini fungsinya untuk menampilkan keseluruhan database, keseluruhan daftar buku yang ada pada database. Nah, selanjutnya yaitu ada metode hapus buku. Ini berfungsi untuk menghapus buku dari database berdasarkan inputan judul yang diinputkan oleh admin. Nah, kemudian ada kelas penulis. Kelas penulis juga tersambung ke kelas operator. Nah, di sini ada 3 metode, yaitu set penulis, get penulis, dan hapus penulis. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, set penulis berfungsi untuk menginputkan data penulis baru. Kemudian get penulis berfungsi untuk menampilkan semua data-data penulis yang ada pada database. Kemudian hapus penulis berfungsi untuk menghapus beberapa data penulis berdasarkan inputan nama penulis. Kemudian kelas penerbit. Kelas penerbit juga memiliki 3 metode, yaitu set penerbit untuk menginputkan data baru, get penerbit untuk memunculkan data penerbitnya, kemudian hapus penerbit untuk menghapus berdasarkan nama penerbit. Kemudian ada kelas keranjang. Kelas keranjang tersambung dengan kelas buku. Nah, di sini ada 2 metode, yaitu set keranjang dan get keranjang. Dalam metode set keranjang, di sini untuk otomatis menginputkan data-data dari order buku. Nah, nanti di bawahnya nanti akan ada fungsi order buku. Nah, setelah order buku tersebut nanti akan otomatis masuk ke metode set keranjang yang ada di kelas keranjang. Nah, kemudian ada get keranjang. Get keranjang ini untuk menampilkan ada isi apa saja yang ada di dalam fitur keranjang. Nah, kemudian di sini ada global variable, ada KJG, yaitu berisi kelas keranjang, kemudian daftar akun berisi kelas akun, dan add buku berisi kelas buku. Nah, selanjutnya ada kelas order. Nah, di dalamnya ada fungsi beli buku. Kelas order dengan fungsi beli buku ini gunanya untuk ketika user ingin membeli buku, maka user akan menginputkan judul barang dan jumlah barangnya. Nah, ketika user sudah berhasil menginputkan judul dan jumlah barangnya, maka program akan secara otomatis memunculkan harga buku berdasarkan judul yang diinputkan oleh user. Nah, kemudian selanjutnya ada kelas tambah buku. Nah, pada kelas tambah buku tersebut, ini fungsi menambahkan buku-buku baru berdasarkan judul, ID buku, ID penerbit, dan sebagainya. Kemudian setelah data-data tersebut berhasil diinputkan, maka akan menuju ke kelas buku yang ada di atas tadi untuk masuk ke dalam metode set buku. Nah, kemudian selanjutnya ada kelas tambah penulis. Di dalamnya ada fungsi add penulis. Nah, ini fungsinya untuk menambah data-data penulis baru. Nah, kemudian nanti akan langsung diinputkan oleh program melalui kelas penulis dengan metode set penulis. Selanjutnya ada tambah penerbit, juga sama seperti tadi, dan kelas daftar akun. Di sini untuk bagi user yang mau mendaftarkan akunnya, itu bisa menginputkan username dan passwordnya. Nah, di sini passwordnya memakai getPass. getPass ini untuk hide inputan yang password yang user ketikkan. Nah, kemudian akan masuk ke kelas daftar akun, lalu ke metode set akun. Kemudian selanjutnya ada fungsi login. Login ini untuk fitur login pada user. Nah, di sini user diminta untuk menginputkan username dan passwordnya, kemudian
secara otomatis akan dicek ke database-nya apakah sudah benar. Nah, kalau sudah benar, maka akan mengoutputkan atau print berhasil masuk. Kalau masih salah, berarti program akan memunculkan tulisan login error, coba lagi. Nah, selanjutnya ada fungsi login admin. Ini adalah login yang diperuntukkan bagi. Nah, ketika admin menginputkan username dan password, maka database akan mengecek apakah username dan password yang diinputkan tersebut sudah sesuai dengan yang ada pada database di toko buku ini dengan tabel akun admin. Nah, kalau sudah sesuai, maka program akan memunculkan tulisan berhasil masuk. Nah, kalau belum sesuai akan memunculkan tulisan login error, coba lagi. Nah, kemudian fungsi pembayaran. Di sini fungsi pembayaran berfungsi untuk ketika user sudah melakukan check out, maka secara otomatis semua data yang ada pada keranjang akan terhapus dan program akan munculkan total berapa biaya yang harus dibayarkan oleh user. Nah, kemudian fungsi selanjutnya yaitu fungsi menu. Ini berfungsi untuk memunculkan menu-menu yang ada dari sisi user. Nah, di sini ada 5 menu yang tertampil seperti berikut. Nah, kemudian selanjutnya scroll ke bawah. Nah, sementara di atas tadi ada menu untuk user, maka selanjutnya ada menu untuk admin. Nah, di sini juga ada 5 fitur, yaitu ada katalog buku, daftar penulis, daftar akun user, daftar penerbit, dan logout. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut scroll ke bawah. Nah, di fungsi yang terakhir, yaitu homepage. Homepage ini adalah fungsi yang pertama kali dijalankan oleh program. Nah, di sini, homepage ini berisi tulisan selamat datang, dan kemudian akan memunculkan inputan untuk user maupun admin, login sebagai user atau admin. Nah, kalau sebagai user akan prosesnya seperti itu, dan kalau login sebagai admin akan langsung menuju ke fungsi login admin. Di sini kita akan menjalankan program read.in. Nah, kita akan login sebagai user. Apakah sudah memiliki akun? Anggap saja kita belum memiliki akun. Ketik N. Masukkan username. Masukkan password. Password tidak terlihat karena program ini menggunakan library KitPass. Nah, di sini kita berhasil mendaftar pada program read.in. Kemudian kita akan login kembali menggunakan username dan password yang telah didaftarkan tadi. Ketik Y, password ceria. Nah, kita sudah berhasil masuk. Di sini akan ditampilkan 5 menu. Yang pertama yaitu katalog buku, yang kedua keranjang, yang ketiga order buku, yang keempat check out keranjang, yang kelima adalah logout. Nah, kita pilih yang pertama adalah katalog buku. Nah, di sini fungsi dari katalog buku yaitu agar pengguna dapat melihat daftar-daftar buku yang ada pada database buku. Kemudian kita pilih keranjang. Ketik 2. Di sini terlihat bahwa isi keranjang masih kosong karena kita belum melakukan order buku. Kemudian kita pilih menu order buku. Ketik 3. Masukkan judul buku yang akan dibeli. Misal konspirasi alam semesta. Masukkan jumlah yang akan dipilih. 3. Nah, di sini program akan otomatis menampilkan harga bukunya, yaitu 60. Kemudian misal kita akan order buku kembali.
Judul bukunya yaitu Garis Waktu dengan judul yang berbeda. Jumlah yang dibeli 2. Nah, ini kan kita sudah order buku. Nah, coba kita lihat isi keranjangnya. Apa isinya? Nah, di sini isi keranjang itu adalah data buku yang telah diorder oleh user tadi. Yang pertama itu konspirasi alam semesta sebanyak 3 dan garis waktu sebanyak 2 buku. Kemudian kita check out keranjang dengan ketik 4. Nah, di sini program akan otomatis melakukan perhitungan mengenai jumlah buku dan harga buku yang telah kita order tadi. Kemudian ketika pengguna ini sudah selesai melakukan pembayaran, kita logout saja, ketik 5. Nah, di sini pengguna sudah selesai melakukan pembayaran dan sudah keluar dari program. Kemudian di sini kita akan login sebagai admin. Ketik admin. Kemudian masukkan username pada admin. Nah, sudah pada database SQLite, kita telah mendaftarkan akun admin. Nah, di sini sudah terdaftar akun admin, yang username-nya yaitu admin_1 dan password-nya adalah admin. Nah, berhasil masuk. Di sini ditampilkan bahwa ada 5 menu. Yang pertama yaitu katalog buku, yang kedua daftar penulis, yang ketiga daftar akun user, yang keempat penerbit, yang kelima logout. Kita pilih yang pertama yaitu katalog buku. Di katalog buku terdapat 3 fitur yaitu menambah, menghapus, dan menampilkan daftar buku. Kita coba yang fitur pertama yaitu menambah daftar buku. Masukkan judul, Rintik Hujan, ID bukunya, ID penerbit, ID penulis, ID kategori, ID transaksi, tahunnya 2021, jumlah ketersediaan buku ada 43, harganya sebesar 89.000. Nah, di sini buku Rintik Hujan berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba menu yang kedua yaitu daftar penulis. Nah, di sini juga sama pada katalog buku, kita sebagai admin dapat menambah, menghapus, dan menampilkan daftar penulis. Kita coba fitur yang kedua, yaitu menghapus penulis. Nah, masukkan nama penulis yang hendak dihapus. Di sini kita lihat pada database SQLite, penulis mana yang akan kita hapus. Select bintang from penulis. Nah, di sini kita akan menghapus Terelie. Tulis Terelie. Nah, penulis Terelie berhasil dihapus. Kemudian selanjutnya kita coba fitur yang ketiga yaitu daftar akun user. Di sini kita sebagai admin dapat menampilkan username dan password user yang telah didaftarkan. Kita klik. Nah, di sini telah berhasil ditampilkan username-nya yaitu PBO dan password-nya yaitu F.
Selanjutnya, kita coba menu yang keempat, yaitu penerbit. Nah, sama pada menu-menu lainnya, penerbit ini memiliki 3 fitur, yaitu menambah, menghapus, dan menampilkan daftar penerbit. Kita coba untuk ke fitur ketiga, yaitu menampilkan daftar penerbit. Nah, di sini tertampil bahwa masing-masing penerbit memiliki ID penerbit, nama penerbit, dan kota penerbit. Ya. Setelah selesai menggunakan menu pada admin, kita coba logout untuk keluar dari program. Nah, di sini kita sudah keluar dari program. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.